Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang success story entrepreneur. Jadi di sini akan menjelaskan cerita tentang pengusaha sukses dari dalam negeri dan di luar negeri. Pertama-tama saya kenalkan terlebih dahulu kelompok 2 yang terdiri dari Yasmin Aulia Agustin, Ropi Samotaki, Ayu Wulan, Lucy Dwi Lestari, Popi Anissa, Ratih Normayati, Ernawati, Hedi Solihat Rohaedi, Berliana Ajahra, dan Aditya Heriadi. Poin pertama akan dibaca oleh Yasmin. Kepada Yasmin dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang atau biodata dari Bob Sadino. Bob Sadino lahir di Lampung pada tanggal 9 Maret 1933 dan wafat pada tanggal 19 Januari 2015. Beliau akrab dipanggil dengan sebutan Om Bob. Ia adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Kemfood dan Kemcik. Bob Sadino lahir dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob yang ketika itu berumur 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Yasmin. Selanjutnya, poin kedua akan dibacakan oleh Ayu Wulan. Kepada Ayu Wulan dipersilakan. Berhubung Ayu Wulan terdapat kendala, jadi poin kedua dilanjutkan oleh Yasmin kembali. Pada Yasmin dipersilakan. Oh, baik. Kalau begitu, nah, saya akan melanjutkan pada poin B. Suatu hari, temannya menyarankan Bob memelihara ayam untuk melawan depresi yang dialaminya. Bob tertarik. Ketika beternak ayam, itulah muncul inspirasi berwirausaha. Sebagai peternak ayam, Bob dan istrinya setiap hari menjual beberapa kilogram telur. Dalam tempo 1,5 tahun, ia dan istrinya memiliki banyak langganan, terutama orang asing. Karena mereka fasih berbahasa Inggris, setelah itu, lama-kelamaan Bob yang berambut perak menjadi pemilik tunggal supermarket pasar swalayan. Pasar swalayan Kemcik. Bisnis pasar swalayan Bob berkembang pesat, merambah ke agribisnis, khususnya hortikultura, mengelola kebun-kebun sayur mayur untuk konsumsi orang asing di Indonesia. Karena itu, ia juga menjalin kerjasama dengan para petani di beberapa daerah. Terima kasih. Terima kasih Yasmin atas pemaparannya. Selanjutnya, poin ketiga akan dibacakan oleh Lucy. Pada Lucy dipersilahkan. Baik, untuk poin yang ke C, Bob percaya bahwa setiap langkah sukses selalu diawali dengan kegagalan demi kegagalan. Perjalanan wirausaha tidak semulus yang dikira. Ia dan istrinya sering jungkir balik. Baginya uang bukan yang nomor satu. Yang penting kemauan, komitmen, berani mencari dan menangkap peluang. Di saat melakukan sesuatu, pikiran seseorang berkembang. Rencana tidak harus selalu baku dan kaku. Yang ada pada diri seseorang adalah pengembangan dari apa yang telah ia lakukan. Kelemahan banyak orang selalu banyak mikir untuk membuat rencana sehingga ia tidak segera melangkah. Yang paling penting tindakan, kata Bob. Terima kasih. Terima kasih Lucy atas pemaparannya. Selanjutnya, poin ke D akan dibacakan oleh Popi. Kepada Popi dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya poin D. Kendala yang sering dialami beliau adalah sering terjadinya
mengalami kegagalan yang sering dialaminya pada saat merintis usahanya, akan tetapi beliau tetap semangat dalam terus mencari peluang usaha, sehingga beliau mencapai kesuksesan. Terima kasih. Baik, terima kasih Poppy. Selanjutnya, poin E akan dibacakan oleh Ratih. Pada Ratih, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi bagian E. Bob Sadino memiliki strategi untuk mengembangkan usahanya, yaitu dengan cara melakukan kerjasama dengan para petani di beberapa daerah. Dan beliau juga bisa menawarkan produknya ke orang asing dengan kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya. Sehingga beliau menjual beberapa kilo tiap tahunnya dan mempunyai pelanggan yang banyak. Terima kasih Ratih atas pemaparannya. Selanjutnya, poin ke F akan dibacakan oleh Erna. Kepada Erna, dipersilahkan. Poin F. Inovasi yang dilakukan beliau sebagai pembeda adalah dengan mendirikan sebuah pasar swalayan yang bernama Kemcik. Pada pasar swalayan tersebut, beliau awalnya menjual telur, hingga merambat ke dalam agribisnis yang menjual sayuran, dan lain-lain. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, perusahaan yang pengusaha luar negeri. Yang poin pertama yang akan dibacakan oleh Hedi. Kepada Hedi, dipersilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pengusaha di tingkat internasional, yaitu Mark Zuckerberg. Dengan nama lengkap Mark Elliott Zuckerberg. Mark Zuckerberg lahir pada 14 Mei 1984 di kawasan Dogberry, Westchester County, New York. Ia merupakan anak dari pasangan Edward Zuckerberg adalah seorang dokter gigi, dan ibunya Karen Zuckerberg, seorang psikolog. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Sejak kecil, Zuckerberg memang suka sekali mengutak-atik komputer, mencoba berbagai program komputer dan juga belajar membuatnya. Ayahnya sendiri membekali Zuckerberg komputer sejak ia berusia 8 tahun. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Hedi yang telah memaparkan penjelasannya. Yang kedua, akan dibacakan oleh Berliana. Pada Berliana, dipersilakan. Baik, untuk poin B, Mark Zuckerberg adalah anggota Alpha Epsilon Pi. Pada awalnya, Zuckerberg hanya seorang mahasiswa di Universitas Harvard. Ia kemudian mencoba membuat suatu sistem di jaring sosial untuk kelasnya. Akan tetapi, setelah ia membuat sistem tersebut, ternyata semakin banyak saja orang yang mau bergabung di dalamnya. Sehingga sistem tersebut lama-lama telah menjaring universitas terdekat dari tempat kuliahnya, dan ini adalah awal dari Facebook yang saat ini kita kenal. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada Berliana. Selanjutnya, poin C dan D akan dibacakan oleh Adit. Kepada Adit, dipersilakan. Mark Zuckerberg memiliki sifat optimis dan memiliki sifat berani dalam mengambil keputusan. Dia berani untuk meninggalkan kuliahnya hanya untuk fokus mengembangkan Facebook dengan temannya. Beliau yakin bahwa dengan Facebooknya beliau dapat meraih kesuksesan. Nah, pada waktu itu, magiahnya pada saat fokus dalam mengembangkan Facebook. Akan tetapi, beliau berani mengambil keputusan untuk terus fokus untuk mengembangkan aplikasi Facebook tersebut. Nah, sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Adit telah memaparkan penjelasannya. Selanjutnya, materi E akan dibacakan oleh Ayulan. Ayulan? Ada suaranya, Kak? Iya, baik. Ada. Materi E.
Pada waktu itu, Mark mengembangkan sistem ini hanya untuk di dalam kelasnya. Pada saat kuliah tetapi karena banyak yang menggunakan sistem tersebut, maka Mark merencanakan untuk mengembangkan aplikasi Dikarenakan Ayulan terkendala jaringan, maka materi E akan dibacakan ulang oleh saya. Pada waktu itu, Mark mengembangkan sistem ini hanya untuk di dalam kelasnya. Pada saat kuliah, akan tetapi karena banyak yang menggunakan sistem tersebut, maka Mark merencanakan untuk mengembangkan aplikasinya tersebut untuk merambat ke berbagai universitas lain. Pada saat mengetahui bahwa aplikasi sistemnya tersebut banyak penggunanya, maka Mark dan teman-temannya di Angelo membuat plugin untuk MP3 player Winamp. Plugin tersebut adalah program PC atau komputer yang dapat berinteraksi dengan aplikasi host, seperti halnya website, browser, ataupun email untuk keperluan tertentu. Awal mulanya, Zuckerberg mengembangkan sistem ini dan memberikan nama Facebook. Zuckerberg bersama teman-temannya kemudian menyewa tempat di Palo Alto, California sebagai lokasi untuk mengembangkan Facebook. Hingga saat ini, Facebook merupakan aplikasi yang cukup sukses di dunia. Jadi kesimpulannya, dari cerita kesuksesan dari para pengusaha tadi, dalam wirausaha, kita harus memiliki sifat optimis dan bisa untuk berani mengambil keputusan. Dan juga pada wirausaha, kita juga harus pintar dalam melihat peluang usaha dan bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha kita. Sekian dari pemaparan materi pengusaha dari dalam luar negeri dan dalam negeri. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.